Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wa nusallimu ala khairil anam, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila akhiril alam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Para jamaah pengajian duha Masjid Al-Ittisam PCM dan PCA Banjarharjo yang semoga tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tema kesempatan kali ini mengambil judul perbedaan tafsir di dalam asbabul nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya ayat. Ternyata ahli ilmu pun terjadi perbedaan pendapat. Satu sisi tidak masuk akal, ayatnya cuma satu, kejadiannya kok dua tempat, nggak masuk akal. Namun sisi yang lain barangkali dengan cara mengkombinasi keadaan, maka kita bisa mengambil jalur sambungannya. Jadi yang seolah-olah tidak masuk akal bisa masuk akal, tergantung kita mau mengkompromikan dalil apa mau menolak dalil salah satunya. Maka dengan kesempatan kali ini kita belajar mempelajari, memperdalam bagaimana keputusan majelis tarjih di dalam mengkompromikan dalil maupun di dalam mengumpulkan dalil maupun di dalam memahami dalil yang terkadang kelihatan berbeda namun ternyata seiring sejalan, tidak bertujuan bertolak belakang. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam mukadimah tadi ya ayyuhalladzina amanu, kita dipanggil sebagai orang-orang beriman. Semoga nilai keimanan kita semua sedikit maupun banyak, lemah maupun kuat, tipis maupun tebal, sama-sama diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Orang beriman ittaqullah, selalu diajak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nilai takwa sendiri masing-masing berbeda tingkatan, berbeda takdir. Tidak ada seseorang yang harus sama dengan orang lain. Jangankan manusia biasa, para nabi pun berbeda-beda. Selanjutnya wabtaghu ilaihil wasilah, disuruh mencari untuk jalan-jalan, wasilah-wasilah
cara untuk mendekatkan diri khususnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus selalu mencari. Dan yang namanya mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan bahasa lainnya wasilah, itu caranya lebih dari sekedar lagunya Bang Haji. 1001 macam cara orang, lebih dari 1000. Itulah Islam. Maka kita jangan kaku, jangan saklek, jangan taklid hanya dalam satu sisi, karena lebih ribuan bahkan puluhan ribu jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, supaya apa? Wajahidu fi sabilih, agar kita serius bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik mencari ilmu serius, mencari nafkah serius, mencari pergaulan positif serius, bermajelis ta'lim serius, ibadah sholat 5 waktu serius, berumah tangga dan lain sebagainya serius. Bahasa Arabnya jihad, wajahidu, sungguh-sungguh serius. Maka insya Allah kedatangan kita semua di tempat ini, dari rumah melangkah bismillah, serius untuk niat suci, mencari ilmu, untuk saling sharing, untuk saling watawasobil haq, watawasobis sober. Serius nyampe di tempat ini. Setelah serius nyampe di tempat ini, semoga nilainya juga nanti akan semakin serius lagi. Tujuannya apa? La'allakum tuflihun, agar kalian, agar kita semua menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang bermaslahat, menjadi orang-orang yang banyak manfaat di dalam kehidupan beragama, bernegara, berbangsa, berkeluarga, dan bermasyarakat. Amin Allahumma amin. Masuk tema. Temanya di dalam kitabnya Imam Bukhari, cetakan yang baru, nomor hadisnya, halamannya 548. Ini halaman di dalam kitab Imam Bukhari. Nomor hadisnya 4559. Maka kalimat hadis ini sudah saya foto semalam halaman hadisnya. Kalau di HP bisa diperbesar, kalau di kitab kecil banget, walaupun pakai kacamata kadang-kadang mungkin sudah nambah plus, kacamatanya masih tahun kemarin umpamanya, jadi sudah mengurangi. Kalimatnya, hadasana Hibban ibnu Musa, informasi dari Hibban bin Musa. Akhbarna Abdullah al-Ukh, berarti telah mengabarkan kepadaku Abdullah. Lalu Abdullah lagi, akhbarna, memberikan kabar lagi dari Muammar an-Zuhri, dari Muammarnya dari Zuhriya. Qal, berkata Az-Zuhri, hadasani Salim an abihi, kata Zuhri, saya mendapat informasi ini dari Salim an Zuhri. Salimnya itu dari an abihi, dari bapaknya. Salim dari bapaknya memberikan informasi annahu, bahwasanya beliau atau dia, sang bapak, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar informasi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a ra'suhu, ketika mengangkat kepalanya, minar ruku'i, dari ruku'. Berarti setelah Allahu Akbar ruku',
terus nanti sami'allahu liman hamidah, ya. Setelah ruku fi raqatil akhir, di dalam rakaat akhir. Minal fajri, dari sholat fajar, sholat subuh. Ini hadis kenapa ada kunut sholat subuh terus, padahal dulu Rasulullah juga 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang mengambil subuh dari informasi hadis ini akhirnya diambil hanya subuh. Sementara hadis lain yang 5 waktu Rasulullah kunut, banyak orang tidak mau mengamalkan. Artinya apa? Pilih kasih, ya udah nggak apa-apa. Ada orang yang sifatnya pilih kasih, ada orang yang sifatnya pengen adil. Adil itu kalau memang mau dilakukan ya 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu Rasulullah juga melakukan. Sedangkan hadis ini sedang cerita hanya waktu subuhnya, maka orang lain mengamalkan waktu subuh. Yaqulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah ruku terus berdiri, sami Allahu liman hamidah. Setelah ruku Rasulullah mengatakan, membaca dalam doa tadi, Allahumma la'anu fulana fulana, ya Allah laknatlah si fulan si fulan. Nanti redaksi yang lain suku ini suku itu, nanti di redaksi yang lain disebutkan kepala sukunya, panglima ini panglima itu disebutkan. Hadis ini tidak menyebut, ini hanya pulana, menjaga nama, ya, menjaga nama baik. Apakah dulu orang yang dilaknat masuk Islam, tobat, akhirnya menjaga nama baik, tidak disebut namanya, sementara redaksi yang lain sukunya disebut ataupun kepala panglimanya disebut. Selanjutnya, ba'da ma yaqul, maka sesudah perbuatan kunut yang membaca Allahumma la'an, ya Allah laknatlah si fulan si fulan si fulan, itu ucapannya setelah sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, baru dibaca doa kunut. Maka maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Ali Imran ayat 128. Ayat 128 surat 3 Ali Imran berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa laka minal amri syai'un, laisa laka, bukanlah bagimu wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah Allah menegur, seolah-olah Allah apa ya, kalau bahasa sini selain menegur apa? Ngandani. Apa selain ngandani? Mengingatkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan tugasmu wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa laka, bukan urusanmu, minal amri, dari suatu urusan perkara tentang laknat maupun mendapat petunjuk, tentang doa menghancurkan musuh ataupun doa tentang mendoakan saudara kaum muslimin, syai'un, sedikit pun bukan urusanmu. Artinya apa? Urusan manusia ngatur strategi, urusan manusia ngatur ekonomi, urusan manusia ngatur tata kelola hidup bermasyarakat, urusan manusia ngatur tata kelola perang, berpemerintahan, bernegara, dan lain sebagainya. Itu urusan manusia. Kalau urusan doa, orang tersebut dilaknat atau orang tersebut mendapat petunjuk, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita melaknat. Dalam hadis ini, nanti di redaksi yang lain Al-Quran pun melaknat.
Jadi jangan sampai kita membaca dalil ini terus mengatakan tidak boleh melaknat. Kata siapa? Ayat yang lain boleh melaknat. Itulah yang disebut seolah-olah kontradiktif, seolah-olah berlawanan, seolah-olah dalilku yang satu A yang satu B. Itulah hidup. Maka kita jangan kaku, jangan saklek, jangan taklid di dalam perkara satu sisi. Harus melihat dari posisi yang lainnya. Dengan kata lain, doa kunut menurut tafsir yang lain stop sampai Rasulullah Muhammad SAW meninggal, tidak pernah melakukan kunut lagi semenjak di stop oleh ayat ini. Bukan urusanmu wahai baginda Nabi Muhammad SAW tentang urusan berdoa melaknat orang-orang yang dilaknat, syai'un, sedikit pun bukan urusan. Lanjutan ayat ini surat Ali Imran ayat 128, au yatuba alaihim, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya, memberi petunjuk, memberi inayah, memberi hidayah, memberi jalan solusi. Banyak orang kafir masuk Islam, banyak non muslim jadi mu'alaf, banyak orang musyrik membersihkan kesyirikan lalu belajar tauhid, semata-mata urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Sufyan gak pernah bela Nabi, terakhir masuk Islam gara-gara dihormati Nabi. Siapa yang masuk ke rumah paman Abu Sufyan selamat, terjaga, aman, dan lain sebagainya. Akhirnya jadi Islam. Bapaknya Imam Ali, Abu Thalib, yang membela Nabi ibaratnya serius banget, takdirnya mau syahadat nggak jadi, mau syahadat nggak jadi, mau syahadat nggak jadi, sampai Rasulullah pun seolah-olah, ya Allah, kenapa pamanku yang sayang denganku, yang membelaku, yang melindungiku, yang berkorban harta untuk menjaga nyawaku, menjaga jiwaku dari penculikan, dari pembunuhan, dari pengeroyokan suku Quraisy, kenapa mau syahadat terhalang terus oleh keluarganya? Akhirnya ada hadis sahih yang mengatakan meninggalnya Abu Thalib belum syahadat. Aneh tapi nyata. Abu Sufyan musuh, bener-bener musuh, harta bendanya untuk membayar intelijen, ngejar Nabi Muhammad akan dibunuh. Akhir hidupnya masuk Islam, giliran Abu Thalib yang membela selamanya, akhir hidupnya tidak mau masuk Islam. Itulah hidup. Kita jangan gampang memponis, kita jangan gampang menjustifikasi dalam kesempatan yang kita hadapi. Nggak bisa diterka oleh manusia. Semuanya Allah yang Maha tahu. Apakah permusuhan Abu Sufyan hatinya mencintai Islam sehingga diberi petunjuk? Apakah membelanya Abu Thalib hatinya nggak senang Islam tapi hanya senang ponakan, akhirnya nggak diberi petunjuk? Semuanya urusan Allah. Kita nggak ada yang tahu hati seseorang. Contoh yang gampang, setiap pengajian ketemu terus, tapi tujuan pengajiannya menginteli mana kesalahan kalimatnya, akan saya viralkan supaya ketahuan salahnya. Sementara orang lain yang jarang pengajian tapi hatinya tidak ingin menginteli, tidak ingin mencari kesalahan sang penceramah, sang khutbah, sang pendakwah, akhirnya yang jarang pengajian justru yang mendapat petunjuk. Bisa jadi. Itulah hidup. Jangan dianggap setiap orang rajin sholat ahli surga. Belum tentu. Banyak dalil ahli sholat tidak dijamin surga, karena mungkin sholatnya hanya untuk supaya kelihatan hebat di masyarakat, kelihatan rajin di masyarakat, tetapi hatinya nolak hukum Islam, hatinya nolak hukum Quran, hatinya benci dengan syariat Islam, hatinya membenci pendakwah Islam, hatinya iri dengki kepada orang yang menyampaikan kebenaran Islam. Jadi sholatnya nggak menjamin surga. Itulah yang disebut rahasia. Maka kita harus selalu berbaik sangka. Kalau berbaik sangka berarti
resikonya lebih ringan daripada berburuk sangka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat tadi, au yu'adzibahum, atau boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka. Kenapa mengazab mereka? Dikasih kesempatan sehat, tidak sadar-sadar, dikasih kesempatan hidup enak, tidak insaf-insaf, dikasih kesempatan hidup mewah, tidak tobat-tobat, dikasih jabatan jadi penguasa, malah durhaka, dikasih kesempatan jadi konglomerat, bisa berwibawa, mengatur masyarakat, uangnya bisa untuk dana kampanye, justru kampanye memusuhi Islam. Maka orang tersebut walaupun kelihatan baik di mata masyarakat bisa mendapat azab. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Jadi urusan tobat dan urusan azab kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya disuruh ikhtiar, disuruh usaha, disuruh serius menggali potensi, disuruh kita memaksimalkan apa daya guna kita sesuai kemampuan kita masing-masing. Itulah fungsinya nilai bermasyarakat di dalam Islam. Orang yang memang bakatnya jadi kekuasaan untuk Islam, maka surga. Orang yang bakatnya mengatur ekonomi untuk Islam, surga. Orang yang bakatnya untuk bermasyarakat, ngatur Islam, surga. Orang yang hanya bersih-bersih masjid atau hanya tolong-menolong dengan tetangga, surga. Kalau tujuannya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolak titiknya itu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka asbabul nuzul ayat ini, fa innahum dzalimun, maka sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Zalim pun bisa beberapa posisi. Zalimnya orang kafir, zalimnya orang non muslim, zalimnya orang musyrik, tidak mau menyembah Allah, syahadat tidak mau mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan benci mendengar nama Nabi Muhammad, tidak mau mempelajari rukun Islam, bahkan kalau cerita dengar Islam sudah alergi, inginnya memfitnah Islam, tidak mengenal rukun iman, boro-boro rukun iman kepada nilai-nilai imannya Islam, rukun iman kepada agama mereka pun belum tentu, tidak mau belajar bagaimana berkomunikasi agar memahami nilai-nilai universal, baik agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam maupun agama yang lain, bagaimana kebaikan-kebaikannya tidak digali. Yang penting saya benci Islam, saya nggak mau Islam. Maka orang kafir yang seperti ini, perbuatan dolimnya ke neraka selama-lamanya, tidak akan pernah diringankan, tidak akan pernah masuk surga. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik, selamanya ke neraka. Tapi kalau dolimnya sesama muslim, dolimnya KTP Islam, dolimnya orang yang sudah bersyahadat, dolimnya orang yang yakin rukun Islam, dolimnya orang yang yakin rukun iman, dolimnya antara kita hanya berbeda partai, berbeda ormas, berbeda yayasan, berbeda kelompok pengajian, dan berbeda suasana politik, strategi koalisi, maka kedolimannya masuk neraka. Setelah bersih, setelah dosa-dosa kedolimannya hilang, bisa masuk surga. Itulah kedoliman saudara muslim. Ada harapan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia apalagi di akhirat. Di akhirat pun orang Islam itu yang masuk neraka nanti bisa masuk surga. Soal sebentar dan lama itu yang bikin masalah. Jangan sampai kita meremehkan azab neraka, karena satu harinya neraka itu menyengsarakan, apalagi lama.
Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Bukhari, ayat 128 surat Ali Imran, asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat ini berhubungan dengan doa kunut baginda Nabi melaknat musuh-musuh Islam, lalu turun tidak boleh doa kunut lagi, stop seumur hidup sampai meninggal tidak kunut lagi. Itu kata Imam Bukhari. Sekarang kita lihat halaman Imam Ibnu Majah. Di dalam kitabnya Imam Ibnu Majah, nomor halamannya 708, nomor hadisnya 4027. Imam Ibnu Majah mengkisahkan dengan cerita yang berbeda. Hadasanahnya nggak usah, langsung masuk redaksi karena kita juga sama-sama nggak kenal. Yang penting yakin itu sudah merupakan sama-sama perawi. Langsung kalimatnya, Anas bin Malik qala, sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik berkata, lamma kana yaumu Uhudin, lamma tatkala, kana dalam keadaan kondisi pada waktu, yaumu suatu hari, Uhudin perang Uhud, berarti bahasa lainnya itu pada waktu terjadi jihad perang Uhud. Ya, berarti ini peristiwanya peristiwa jihad, peristiwa perang, peristiwa tanding, siapa yang menang siapa yang kalah, peristiwa saling membunuh, siapa yang dibunuh musuh, siapa yang membunuh musuh. Berarti asbabun nuzulnya lagi cerita perang jihad di medan Uhud, di tanah Uhud, perbatasan yang jauh dari Madinah dan jauh dari Mekah. Pada waktu baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya di perang Uhud, lalu kalimatnya, wasyujja faja'alad damu, maka fasujja, kalau bahasa sininya itu sayang sekali, kalau bahasa umumnya itu apa ya, semacam gini, secara bahasa gini, kita mau memberi ke si A, ternyata setelah diteliti si B lebih susah. Ini kita berarti posisinya gimana? Lom, gimana bahasa Indonesianya? Mirip kecewa. Wasujja, sayang sekali ya, lom ya, tadinya mau kasih ke anak itu yang lebih susah, yang lebih menderita, yang lebih sengsara, yang lebih membutuhkan. Bahasa lainnya, kok dikasih pengemis ini atau orang ini atau orang itu yang gagah perkasa, badannya masih bisa kerja, umpama sama-sama ngasih ya, sementara orang ini nggak bisa kerja. Itu bahasa itu apa? Menyesal ya, bisa menyesal, bisa lom, bisa sayang sekali. Sayang sekali artinya apa? Sangat galau hatinya. Faja'alad dam, maka pada waktu membuat keluarnya darah, berarti sangat disayangkan, sangat membuat kecewa, sangat membuat galau, sangat menyesal. Kok ada orang, ada pihak membuat terjadinya darah keluar. Darah keluar apa? Di sini dijelaskan kalimat lanjutannya, yusilu ala wajhihi,
darah sampai mengalir ke wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di perang Uhud wajahnya berdarah. Baginda Nabi Muhammad pada perang Uhud wajahnya berdarah, luka. Setelah dijelaskan kalimat lanjutannya, wa ja'ala yamsahud dam an wajhihi. Baginda Nabi yamsahu, mengusap darah yang ada di wajahnya. Kenapa mengusap darah yang ada di wajahnya? Perang kan jelalatan, perang kan lari-lari, perang kan tidak santai seperti ini. Kalau seperti ini kan darah keluar gampang, ambil sapu tangan umpamanya kan, mimisen umpamanya gini kan gampang. Tapi yang namanya perang lari-lari, otomatis kan kesana kemari, muncrat-muncrat. Paham nggak? Itulah wajah Nabi berlumuran darah, karena posisi perang itu jelas darahnya tidak santai. Sedangkan kalau kita sakit di rumah, umpamanya dari sini keluar ya nggak ke muka, paling ya ke sini. Begitupun dari sini umpamanya ya nggak ke sini, ya paling ke sini. Itu bedanya keluar darah dalam posisi perang dengan posisi duduk, beda ya. Lalu dijelaskan dalam hadis ini, dilanjutkannya, kemudian dilanjut dalam hadis ini, yaqul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk mereka, kepada orang yang telah membuat luka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga wajahnya berdarah, kaifa yuflihu qaum, bagaimana akan beruntung, bagaimana akan bermaslahat, bagaimana akan manfaat suatu kaum. Tidak akan beruntung suatu kaum yang telah menjadikan khadabu wajhu nabiyihim, yang telah pakainya pakai kho. Biasanya kalau kalimat marah, ghadab pakainya gho. Ghadab artinya murka, artinya marah. Rasulullah marah, Rasulullah murka. Tapi di sini pakainya kho. Khadabu, orang tersebut menjadikan marahnya Nabi karena pengaruh darah yang mengalir pada waktu perang Uhud. Juga tidak dijelaskan apakah oleh pedang, apakah oleh tombak, apakah oleh panah, apakah dipukul oleh tangan. Tidak dijelaskan. Sedangkan redaksi yang lain dijelaskan kena panah. Tapi kalau kena panah celup, ngeri ya. Ya Allah, Rasulullah kena panah, ngeri berat. Ya, maka dengan kalimat di sini tidak dijelaskannya, sedangkan kalimat yang lain di redaksi yang lain kusirat, ribaiyah, pecah ataupun rusak gigi geraham baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribaiyah ke semacam rubuh, semacam persegi empat. Gigi yang persegi empat hanya gigi geraham. Kalau gigi sini tidak persegi empat, ya, gigi ini enggak persegi empat. Artinya apa? Kalimatnya sedang membahas seolah-olah gigi yang persegi empat. Bahasa gampangnya gigi geraham. Gigi gerahamnya pecah, gigi gerahamnya luka karena oleh musuh. Tidak dijelaskan, walaupun redaksi yang lain dijelaskannya oleh panah, ya. Setelah seperti itu, bidami, dengan darah. Nah, artinya apa? Artinya Rasulullah ngomong, bagaimana mungkin suatu kaum akan beruntung
telah menjadikan wajah nabinya keluar darah. Kalau bahasa Banjarharjonya, tidak mungkin warga tersebut beruntung kalau berani melukai pendakwah. Itu kalau bahasa umumnya. Ya, pendakwah di kilometer 50 bunuh. Tidak akan beruntung orang yang berani membunuh pendukung pendakwah umpamanya, tidak akan beruntung. Maka sampai hari ini para pelaku-pelaku pembunuhan kilometer 50 maupun pembunuhan demo dan lain sebagainya, mereka yang masih menjabat hatinya sudah was-was. Barangkali kena delik, kekuasaan berubah, penguasa berganti, presiden ganti, siapa tahu dia nanti kena tangkap oleh orang yang bisa nangkep, apalagi yang pensiun. Ketar-ketir, pensiun sudah nggak punya jabatan, bisa dijemput paksa di rumahnya. Maka itulah hidup. Hidup itu naik turun. Kalau sedang berkuasa jangan sombong, karena ada waktunya di bawah. Wa huwa yad'uhum ilallah, padahal pendakwahnya atau baginda Nabi Muhammad SAW mengajak kepada mereka untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diajak ibadah kepada Allah, diajak benar takwa kepada Allah, diajak kita mempelajari ilmu-ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kok malah nggak mau? Setelah nggak mau menolak, setelah menolak memusuhi, setelah memusuhi memerangi, setelah memerangi berani niat membunuh bahkan melukai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau bahasa Banjarharjo, Rasulullah pun menggerutu, Rasulullah pun ngedumel. Kalau bahasa sininya, bagaimana mungkin suatu kaum akan beruntung berani-beraninya melukai wajah Nabi sampai berdarah. Hati-hati. Lalu fa'angzalallah, Allah menurunkan surat Ali Imran ayat 128. Jangan menggerutu, jangan ngedumel, jangan ngomong menganggap kaum tersebut tidak beruntung. Gak usah komentar, cukup skrip, like, and cukup begitu umpamanya kalau bahasa medsos ya. Jadi cukup tombol like and skrip, apa namanya itu ya, nggak usah banyak komentar negatif. Kalau setuju Islamnya tinggal bela, kalau nggak setuju ya sudah, jangan berani menghina kepentingan Islam, rugi. Ternyata boleh juga redaksi yang lain, jangankan ngedumel seperti ini, jangankan menggerutu seperti ini, redaksi yang lain boleh untuk kalau kepada orang yang memusuhi Islam itu untuk mendoakan kehancuran, boleh. Walaupun di dalam hadis tadi dengan hadis ini Allah menegur, jangan kamu menggerutu, jangan kamu ngedumel, laisalaka, bukan bagimu, minal amri, dari urusan ini, syai'un, sedikit pun. Boleh jadi au yatuba alaihim, Allah mengampuni tobat mereka, au yu'adzibahum, atau boleh jadi Allah mengazab mereka, itu urusan Allah. Fa innahum dzalimun, maka sesungguhnya mereka kaum yang zalim. Ternyata baginda Nabi ngedumel alias kurang bongbong karena memang nyata. Maka ada orang yang terkadang berkomentar berlebihan. Kenapa berlebihan? Contoh, kalau kita disakiti orang, jangan mudah marah. Tuh buktinya para guru sufi memahami ilmu hakikat, memahami ilmu ma'rifat, semuanya yakin takdir Allah. Jadi kita jangan merasa rugi. Yang benar nggak merasa rugi, yang benar gurumu ngerti hakikat, yang benar gurumu ngerti ma'rifat. Gurumu belum pernah perang, kalau Rasulullah perang berkali-kali. Jangan sombong, baru kelas sufi
belum niru Nabi sudah menganggap hebat. Seolah-olah jangan kecewa kehidupan yang merugikan kita. Boleh, dalil yang lain kecewa boleh. Coba kalau guru sufi, kalau ulama sufi perang sana ngelawan Israel, perang sana ngelawan Amerika, perang sana ngelawan penjajah Indonesia. Coba apakah ulama sufi mau mengatakan saya nggak apa-apa diperangi, bunuh pun boleh, silahkan bunuh, saya yakin pada takdir Allah. Nggak percaya. Ya itulah manusia, kadang berlebihan seolah-olah paling tahu hakikat, paling tahu makrifat, padahal belum diuji jihad. Orang belum diuji jihad kok cerita makrifat, cerita hakikat. Omong kosong. Jangan percaya. Karena Islam itu ajaran bukti, bukan ajaran omon-omon, ajaran bukti. Begitupun kelompok-kelompok tarekat. Pokoknya kita rajin doa saja. Orang kafir kita doakan, orang yang muslim kita doakan. Nanti lama-lama Islam akan jaya. Seluruh dunia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, kejayaan Islam bukan oleh orang yang hanya rajin doa, tanpa perang, tanpa jihad. Tidak ada. Negara mana yang jaya Islam hanya oleh doa? Nabi Musa doa, Nabi Harun doa, Nabi Su'aib doa, Nabi Khidir doa. 4 nabi kumpul doa, kalah oleh Fir'aun. Harus berjuang, itu pun kalah. Apalagi sekedar ulama tarekat doa, nanti kalau Allah memberi kejayaan pasti kita menang jaya. Omong kosong, nggak ada bukti. Kita pakai bukti para nabi, jangan pakai bukti ulama tarekat. Jadi kalau kita belajar agama, belajar yang benar. Jangan belajar mengambil sisi-sisi yang sedikit lalu menganggap perjuangan nggak penting. Karena hakikatnya takdir Allah semua. Tahu, hakikat kita semua takdir Allah. Tapi disuruh ikhtiar. Kita punya akal, oh ada pengajian, ikhtiar mau datang. Kita punya tenaga, ada pengajian, usaha dari rumah berangkat ke sini. Itu suatu bukti usaha. Bukan hanya cerita takdirnya kalau kita jadi orang dapat petunjuk, nggak usah ngaji pun dapat petunjuk. Itu omong kosong. Jangan ikuti model-model seperti itu. Kita harus rajin doa iya, rajin zikir iya, rajin wirid iya, usaha ya iya, ikhtiar ya iya, serius menggali potensi ya iya. Harus dibuktikan dengan manajemen kehidupan manusia. Pertanyaan dan jawaban dalam Asbabun Nuzul ini, masa iya, kalau bahasa sininya iloken, kalau bahasa Sundanya apa lagi? Apa? Ya. Masa sih satu ayat Asbabul Nuzul yang kata Imam Bukhari akibat nyetop kunut, kata Imam Ibnu Majah akibat Rasulullah kalah perang oleh musuh di perang Uhud. Yang satu cerita stop menggerutu kalah perang, yang satu cerita stop doa kunut. Gak masuk. Harus salah satu. Maka kalau orang yang kaku, orang yang saklek, orang yang taklid, pikirannya kenceng hanya satu dan menyalahkan yang lain. Contoh yang kaku nih, umpama saya kaku. Saya meyakini riwayat Ibnu Majah, maka Rasulullah Asbabul Nuzul surat Ali Imran ayat 128 ini adalah karena Rasulullah kalah perang, sahabat yang mati 70 orang, sahabat yang gugur 70 orang, sahabat yang syahid 70 orang. Rasulullah kecewa, gela, hatinya sangat sedih, sayang sekali kejadian ini sampai umat Islam korbannya banyak gara-gara pasukan yang di atas gunung sebagai pengintai, sebagai pengontrol turun mengambil harta rampasan perang. Akhirnya musuh dari balik gunung menyerang.
umat Islam katakanlah kalah, walaupun sebenarnya dari ilmu lain tidak pernah kalah ya, tapi boleh menyebut kalah karena biasa merampas, biasa menang. Pada waktu itu malah banyak korban dan rampasannya pun gagal, diserang lawan. Akhirnya ditafsirkan oleh kelompok lain kalah. Jadi antara tafsir kalah dengan tafsir seimbang sama-sama wajar, normal, tergantung dari sisi mana mengambil pendapatnya. Tidak mungkin, maka berarti yang menyetop doa kunut adalah orang-orang Wahabi. Akhirnya mitnah Wahabi gara-gara taklid dengan hadisnya Imam Ibnu Majah. Stopnya ayat ini tuh tentang jihad, Rasulullah menggerutu ya, akhirnya menyalahkan itu sih orang kok nggak mau kunut kalau sholat, salah, berarti tidak sesuai dengan ayat ini. Akhirnya menyalahkan orang yang tidak kunut gara-gara taklid sama hadis ini. Sebaliknya, umpama saya taklidnya kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah ahli hadis nomor 1 di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, hebat. Maka yang berselisih berbeda pendapat dengan Imam Bukhari berarti hadisnya dhaif, hadisnya lemah, resiko bid'ah, sesat, neraka. Ya Allah, gara-gara beda pendapat sampai sesat neraka. Berat. Jadi saudara muslim yang kalau pikirannya nggak longgar, kalau jiwanya nggak besar, kalau hatinya nggak lapang dada, ya Allah, akhirnya menganggap saudara muslim yang lain disebut bid'ah, sesat, neraka. Padahal tidak sepantasnya vonis seperti itu. Artinya di dalam bab tentang kunut saja, satu, ada kunut yang dikerjakan 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sementara orang lain ada yang mempraktekannya doa kunut hanya subuh, karena tadi hadis Imam Bukhari minal fajri, dari sholat fajar, sholat subuh. 2 pendapat. Kemudian ada lagi yang masih meneruskan kunut sampai hari ini subuh, dan kita ataupun orang-orang yang seimbang dengan kita sama sekali selamanya tidak mengerjakan kunut lagi. Beda pendapat 3. Yang lain mempertahankan kunut, yang lain stop tanpa kunut, bebas selamanya tanpa kunut. Yang keempat, ada lagi yang sesuai kunut nazilah, kunut yang ada sebab turunnya peristiwa. Umat Islam lagi perang, umat Islam lagi dijajah, umat Islam lagi dianiaya, maka kita boleh doa kunut nazilah yang disunahkan, yang diajarkan, yang diteruskan oleh kitab Imam Ahmad dalam Al-Mustadrak. Sementara kita hari ini sampai kapanpun tidak ada sholat kunut nazilah, bebas. Bicara soal kunut saja 4 pendapat. Terus orang Islam mau hebat, ngelawan orang kafir pan menang. Baru bahas kunut aja 4 pendapat, saling kamu sholat di sana kurang abdul, kurang sah, kurang, saling tunjuk bagaimana mau menang lawan Israel. Sementara Hamas, Al-Quds, Al-Qassam, Izzatul, apalagi mereka mujahidin Palestina, berdarah-darah nyawa taruhannya menghadapi penjajah Israel. Ya, jadi umat Islam membahas kunut saja 4 pendapat. Sedangkan orang kafir sudah membahas bukan persoalan apa. Karena kalau berbicara kaku saklek taklid, 4 pendapat ini sama-sama tidak dijamin surga. Umpama saya tidak mengamalkan kunut, apakah saya dijamin surga gara-gara nggak mengamalkan? Sebaliknya, saudara muslim kita yang tiap subuh kunut, apa menjamin surga gara-gara kunut? Tidak.
Kenapa di desa-desa gara-gara kunut dan tidak kunut masih plerak-plerak, penjap-penjep, seolah-olah laisa minni bukan kelompokku, laisa minna bukan golongan kami. Masih seperti itu. Maka Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah kalau sudah meyakini kita tidak kunut, laksanakan tidak kunut, tapi tidak boleh merendahkan saudara muslim yang lain yang barangkali masih mengamalkan kunut, karena tempat mereka memang tempatnya orang-orang yang sholatnya kunut, sedangkan tempat kita jelas tidak boleh. Beda. Jadi kalau bahasa lainnya itu pandai menyesuaikan. Kalau kita warga Muhammadiyah apalagi sholat di sini, ya jangan mempraktekkan kunut, ya berarti ngeledek ya. Begitupun kalau kita menjadi warga NU, sholat di masjid jami NU, kok meninggalkan kunut, ya kita berarti ngeledek mereka. Harusnya menggunakan pencerahan. Pencerahan itu dialog dengan jamaah, dialog dengan masyarakat, dialog dengan orang yang menghidupi masjid tersebut. Yuk kita sekali-kali meninggalkan kunut, nggak apa-apa ya. Tuh tiru Muhammadiyah umpamanya, lah baru pantas, nggak ngeledek. Tapi kalau belum seperti itu, akhirnya jadi pertengkaran di masyarakat. Maka kita pun harus saling menghormati. Posisi yang kedua, tidak mungkin, tidak masuk akal satu ayat, satu dalil asbabun nuzulnya di dua peristiwa, di dua tempat yang berbeda, antara peristiwa perang Uhud, antara peristiwa sholat subuh, antara di medan jihad, antara di medan sholat ibadah mahdoh. Ayo ngaduh nemen, tidak mungkin. Seolah-olah tidak masuk akal. Lah bagaimana kalau kedua-duanya bisa jadi benar? Imam Bukhari benar, Imam Ibnu Majah benar. Contoh, biar masuk akal dulu, nanti saya gambarkan. Zaman sekarang ada tanda tangan MOU, tanda tangan kerjasama kemitraan dalam urusan apa umpama PCM, PCA Banjarharjo tanda tangan kerjasama dengan masyarakat apa, dengan komunitas apa, ada gerak jalan, ada peringatan milad, ada lain-lain. Akhirnya pihak kepolisian mengamankan perjalanan, pihak orang lain ikut mendaftar, pihak orang lain meramaikan milad umpama. Tanda tangannya pekan kemarin, suratnya dikirim ke pihak polsek, pihak apa umpamanya desa, pihak lain-lain yang ikut lomba, suratnya sudah pekan selain. Pelaksanaannya sekarang. Dua peristiwa, dua waktu, dua kejadian. Bisa nggak terbukti? Bisa. Bisa, gampang sekali. Suratnya pekan yang lalu dikirim ke desa, dikirim ke polsek, dikirim ke masyarakat. Pekan ini akan ada gerak jalan lomba. Siapa yang menang dapat undian, dapat sepeda, atau dapat kulkas, atau dapat kipas angin, atau dapat lain-lain. Pekan yang lalu. Maka orang yang cerita, pada waktu pekan yang lalu kok, bukan sekarang. Waktu pekan yang lalu saya dengar ada musyawarah. Bener nggak berarti kalimat itu? Bener. Begitu sekarang melihat, loh kok sekarang tuh jalan-jalannya tanggal 18 November jalan-jalan, terus tadi setelah jalan-jalan diundi dapat hadiah payung umpamanya. Bener nggak kejadiannya? Bener, sama-sama bener. Itulah yang disebut mengkombinasikan dalil. Pada waktu perang Uhud ayat ini turun benar, Rasulullah hatinya sangat menyesal, menyayangkan sekali, kecewa dan lain sebagainya, menggerutu, ngedumel. Ya Allah, orang kafir sampai berani-beraninya membuat luka wajahku, sampai gigi gerahamku pecah. Akhirnya bagaimana orang tersebut akan beruntung? Ditegur oleh Allah. Bukan urusanmu. Urusanmu adalah jihad, strategi, ngatur pasukan, ngatur suplai makanan, ngatur senjata, dan ngatur lain-lain ilmu perang, ilmu jihad. Menang dan kalah urusan Allah. Banyak nabi yang kalah. Ya, tidak semua nabi menang.
Begitu Rasulullah sholat, umpama ketemu duhur, ketemu asar, ketemu maghrib, ketemu isya, atau hadis ini Imam Bukhari ketemu subuh, Rasulullah doa, ya Allah, pada waktu perang kemarin di medan Uhud, ras ini atau suku ini, panglimanya kepala ini, si Fulan, laknat ya Allah, hancurkan ya Allah. Kejadiannya pada waktu sholat. Betul nggak? Benar semua. Itulah cara mengkombinasikan dalil. Jangan sampai kaku saklek taklid, menolak yang lain, membantah yang lain, menghapus yang lain, mengatakan yang lain batil. Jangan. Ya, paham ya berarti ya? Alhamdulillah, orang Banjarharjo cerdas-cerdas, cepet paham. Alhamdulillah. Karena tadi jam 6 lewat 18 ya, sekarang lewat 15, katakanlah waktunya habis. Kesimpulan terakhir, kalau kita membaca suatu dalil kelihatannya berbeda, jangan tergesa-gesa menjustifikasi, memponis. Jangan tergesa-gesa, tahan. Lebih baik sabar, ya Allah, kok si dia beda pendapat, kok si dia beda dalil, kok si dia beda dengan saya di dalam penyampaian. Sabar, terus latihan membaca terus. Yang kedua, rajinlah mengevaluasi bagaimana titik temu, bagaimana titik kombinasi, bagaimana titik persatuan untuk menyatukan dalil supaya dalil tersebut bisa kompromi, tidak bertolak belakang, tidak kontradiktif. Berarti harus terus latihan mengumpulkan data. Bahasa sekarang itu mengumpulkan data, datanya harus valid. Yang ketiga, jadilah orang selalu berbaik sangka dengan sesama saudara muslim agar kita membangun kekuatan umat Islam. Seluruh dunia sudah memperhatikan, sudah melihat kerjasama Muhammadiyah di Aceh, di Sibolga, di Tapanuli, di Padang, gara-gara Allah mentakdirkan Uni Emirat Arab membantu 30.000 ton ditolak oleh kota di Sumatera atau pemerintah Indonesia. Dengan adanya ditolak, akhirnya Muhammadiyah dipercaya oleh pemerintah Indonesia Pak Prabowo Subianto dan dipercaya oleh Uni Emirat Arab sebagai perantara karena disiplin, karena terkenal tertib, karena terkenal tidak korupsi. Alhamdulillah, lewat musibah banjir bandang Allah mentakdirkan, memperlihatkan Muhammadiyah naik derajat ke dunia internasional, dipercaya luar negeri. Yang terakhir, dengan adanya musibah banjir bandang, Allah mentakdirkan seluruh dunia sumbangan terbesar dari Muhammadiyah. Jawa Tengah saja lebih dari 70 miliar. Mungkin itu bulan yang lalu, mungkin bulan sekarang sudah 100 miliar. Belum lagi kalau seluruh Indonesia. Artinya apa? Artinya kita bermuhammadiyah, kita berislam serius, sungguh-sungguh, tidak hanya omon-omon. Insya Allah, semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin di jalan kebenaran dan kebaikan. Amin Allahumma amin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, nasru minallahi wa fatun qarib, babasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.